Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, alhamdulillah kita syukur kepada Allah. Siang hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita membahas terjemah Al-Qur'an ya, bahasa Arab untuk menerjemahkan Al-Qur'an. Kita memakai buku Metode Al-Huda untuk kajian tata bahasanya. Dan kemudian kita insyaallah berusaha juga untuk menerjemahkan perkata dengan merujuk ke mushaf terjemah perkata yang insyaallah kita semua punya ya. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas terjemah dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Dan sebagai PR kemarin kita bahas Al-Baqarah ayat 6 sampai 10 ya. Sudah ngerjain PR-nya? PR-nya baru 2 orang yang ngerjain. Apa-apa. Tapi yang wajib itu kuis ya. Kuis itu wajib tuh. Nah, kalau bisa sih kuis dikerjakan ya. Kuis yang pakai Google Form itu ya. Insyaallah kalau sudah ya, sudah kerjain semua ya. Tadi yang udah kerjakan Google Form. Yang pakai Google Form. Kalau PR artikan kata-kata. PR yang ada tabel di sini. Saya buatin tabelnya. Yang saya buatin tabelnya, saya share di grup itu. Mana ini grupnya? Ini kuis ya. Kalau kuis yang ini ya. Kuisnya insyaallah 25 soal ya. Nggak susah-susah. PR-nya yang ini. Nih, ngisi tabel ini ya. Sampai ayat 10 ya. Bisa ditulis, bisa juga voice note. Kalau susah nulis bisa voice note ya. Kalau voice note ya dibaca ya. Innalladzina kafaru inna apa, alladzina apa, kafaru apa itu. Baik. Kita mau masuk pembahasan ayat 6 ya. Silakan ibu-ibu bisa kesini dulu. Yang kuisnya yang belum masih boleh dikerjain kok, tenang aja ya. Kita baca dulu sama-sama ayat yang mau kita baca, yang mau kita pelajari hari ini. 5 ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 10 ya. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau membaca Al-Qur'an mulai dari tengah tidak perlu baca basmalah ya. Nah, basmalah kalau dimulai di awal surat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Silakan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم
ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون Baik. Jadi kita fokus 5 ayat 6 sampai 10. Kalau yang udah ngerjain PR, udah ngerjain kuis, insya Allah udah tahu nih arti-artinya ya. Nah, alhamdulillah kita ada 5 orang nih, pas 1 orang 1 ayat ya. Bisa ya, insya Allah ya. Bapak Riz boleh coba ayat 6. Inna artinya apa? Alladzina apa artinya? Orang-orang yang. Nah, orang-orang yang ya. Alladzina orang-orang yang banyak. Kalau satu alladzi, kalau banyak alladzina. Kafaru apa artinya kafaru? Orang kafir, mereka ingkar. Sawaun apa artinya sawaun? Sama saja. Ala atas, him mereka dong. Kalau dia hi atau hu ya, kalau hum atau him itu mereka. Apakah andarta engkau beri peringatan. Hum sama dengan him ya. Apa tadi hum him? Mereka. Am atau lam? Tidak. Tundir kau beri peringatan. Nanti kita belajar ini fi'il mudhari namanya, ini fi'il madhi. Hum mereka. La tidak. Yu'minuna mereka beriman. Masya Allah. Ibu coba Bu ayat 7. Khatama Bu, apa artinya khatama? Menutup, betul. Menutup. Allah ala apa Bu artinya? Ini ala tadi, ala sama ya, ala ya. Atas ya, atas. Kulubi hati-hati. Nah, jamak ya. Plural. Kalau satu qalbun. Him mereka. Wa dan ala atas. Sam'i telinga. Pendengaran. Bukan telinga, ini pendengaran. Ya beda ya. Kalau telinga udhunun, ini pendengaran. Him mereka. Wa dan ala atas. Absari penglihatan, betul. Him mereka. Disyawatun artinya apa? Tutupan. Wa dan la bagi atau milik ya. Hum
mereka. Adzabun adzab. Azimun besar ya. Azimun besar. Bisa ya? Insyaallah ya. Lanjut. Bu, silakan. Wa artinya apa? Dan min dari annasi manusia. Man dari siapa ya? ada siapa yang. Kalau man di tengah artinya siapa yang atau orang yang. Tapi kalau man di awal itu biasanya artinya siapa, kata tanya ya. Jadi ini orang yang ya? Orang yang atau siapa yang. Ya. Yaqulu berkata amanna. Betul, kami beriman bi dengan atau kepada Allahi Allah wa dan bi kepada al-yaumi hari al-akhiri akhir wa dan ma apa artinya? Tidak hum mereka bi dengan mukminin orang-orang beriman. Masya Allah. Pak, coba Pak. Ini tadi kuis kita nih. Yukhadi'una. Mereka hendak menipu. Mereka hendak menipu. Ya. Allah. Wa Dan alladzina. Orang-orang yang. Amanu. Mereka beriman. Wa dan ma. Tidak. Yakhda'una. Mereka menipu. Jadi beda ya. Ini mereka berusaha menipu, yang ini mereka menipu. Mereka berusaha menipu Allah. Bisa nggak mereka berusaha menipu Allah? Nggak bisa. Tapi mereka bisa menipu. Menipu siapa? Menipu diri sendiri. Illa kecuali anfusa diri hum mereka. Illa anfusahum. Mana tadi? Dan tidak. Ya. Wa dan ma tidak yash'uruna. Mereka menyadari. Masya Allah. Pak Danu silakan. Fi di dalam. Qulubi tadi udah qulub ya. Hati-hati ya. Him mereka. Maradun penyakit. Ya. Fa maka zada menambah hum mereka. Allahu maradun penyakit juga sama ya. Wa dan la bagi hum mereka. Adabun azab siksa. Alimun pedih menyakitkan ya. Kalau di bahasa Arab tuh saya ngerasain sakit. Asyuru bil alam. Saya tuh ngerasa sakit. Asyuru bil alam. Alam itu artinya sakit. Pedih gitu. Ya. Jadi bedakan alimun dan alimun. Ini ada alimun pakai ain ya. Kalau alimun artinya apa? Mengetahui. Ya. Kalau alimun itu pedih, sakit, perih. Alim. Ya. Ini anaknya alim banget sih. Anaknya sakit banget. Anaknya alim. Alim harusnya alim itu mengetahui, berilmu. Alim. Nah, harus beda kan Pak, cara bacanya itu. Sama kayak orang Indonesia sering nyebut negara Irak dan Iran. Sama-sama dibacanya I gitu. Padahal beda ya. Jadi kiranya kayak anak kembar gitu, kayak Upin dan Ipin gitu. Irak dan Iran. Padahal beda. Yang pertama pakai ain roh. Itu pakai ain itu. Yang kedua pakai hamzah, Iran. Itu dua huruf yang beda, kayak A sama Z itu beda ya. Nah, juga orang Indonesia. Iya, Romawinya bacanya salah-salah ya. Tanda kutip. Iran dan Iran. Ini alim. Baik, bi artinya apa? Dengan kanu adalah mereka atau keadaan mereka. Yakwibun mereka mendustakan. Masya Allah, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Bisa ya? Jadi coba kita lihat ya, misalnya mulai
Tadi ya, saya ulang ya. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru mereka ingkar sawaun sama alaihim atas mereka. Apakah andarta kau beri peringatan hum mereka atau lam tidak tundir kau beri peringatan hum mereka la tidak yu'minuna mereka beriman. Khotama telah menutup Allah ala atas qulubi hati-hatihim mereka wa dan ala atas sam'i pendengaran him mereka. Wa dan ala atas absari penglihatan him mereka. Bisyawatun satu tutupan. Wa dan lahum bagi mereka adabun adab azimun apa? Besar. Wa dan min dari atau sebagian annasi manusia man ada orang yang yaqulu berkata amanna kami beriman billahi kepada Allah wa dan bil yaumil akhir kepada hari akhir wa dan ma tidak hum mereka bimu'minin orang beriman. Yukhadi'una mereka berusaha menipu Allah wa dan alladzina orang-orang yang amanu beriman wa dan ma tidaklah yakhda'una mereka menipu illa kecuali anfusahum diri-diri mereka wa dan ma tidak yashurun mereka menyadari fi di dalam qulubi hati-hatihim mereka maradun penyakit fa maka zada menambahum mereka Allah menambah mereka maradun penyakit wa dan lahum bagi mereka adabun azab alimun yang pedih bima atas apa kanu keadaan mereka yakdzibun selalu berdusta. Masya Allah. Ada yang ditanyakan nggak? Kira-kira nanti kalau misalnya ditodong sama anak, Pak, khotama artinya apa, Pak? Kira-kira bisa jawab gak kita? Ya, khotaman ya, khataman penutupan ya, khataman baca Quran, khataman pengajian penutupan. Khotama artinya menutup. Masih ini dengan bahasa Indonesia kita begini ya. Iya, alhamdulillah kita orang bahasa Indonesia itu banyak nyerap dari bahasa Arab. Jadi insya Allah kita dibandingkan dengan orang Inggris ya, orang Eropa gitu, orang Amerika belajar bahasa Arab lebih susah. Kalau kita alhamdulillah lebih mudah sebetulnya. Ya. Saya ada kelas online itu pesertanya ada yang bule setengah Indonesia setengah. Wah, susah betul itu. Karena mereka biasa bahasa serapannya jauh gitu. Kita nama-nama hari aja semuanya kan bahasa Arab kan. Ya, Itsnin, Senin, Selasa, Rabu, Kamis tuh bahasa Arab semua tuh, kecuali Minggu aja tuh. Kalau orang Barat nama-nama hari, nama dewa semua itu kan. Sunday, dewa matahari ya. Wednesday, dewa wood. Thursday, dewa Thor itu. Harinya dewa Thor, Thursday. Itu nama-nama dewa pagan semua. Susah. Baik. Jadi kita di sesi pertemuan ini pembahasannya 3 ya. Yang pertama kita bahas kosakata. Alhamdulillah tadi sudah kita bahas ya kosakata ayat 6 sampai 10. Kalau ada yang masih nggak tahu artinya boleh tanya nih. Ya, dari 6 sampai 10 ini. Mudah-mudahan kita sudah menguasai ya kosakata 6 sampai 10. Kemudian sudah itu kita mau bahas tata bahasa ya. Tata bahasa yang ingin saya ingin saya highlight mungkin untuk hari ini adalah perbedaan antara kata benda dengan kata kerja ya. Mungkin kalau di buku ada ya. Bisa dilihat ya di buku. Ya, mungkin bisa dilihat halaman 2 pelajaran 2 ya, hari kedua ya, halaman 6 ya. Ini yang ingin saya tekankan hari ini ya, bahwa kata dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Ya, kata itu kalau bahasa Arabnya kalimat. Kalimat itu ada 3 macam. Ada isim itu kata benda. Ada fi'il itu kata kerja. Dan ada harfun. Harfun itu kata sambung ya, atau huruf bermakna. Membedakannya gimana? Kalau isim ada tandanya. Tandanya apa? Alif lam atau tanwin. Alif lam di depan atau tanwin. Tanwin itu an-in-un ya, di belakang. An-in-un. Ya, jadi kalau isim tandanya apa? Alif lam atau tanwin. Coba kita lihat dari ayat 6 ini mana yang kira-kira isim yang ada alif lam dan tanwin. Alladzina.
Apa lagi? Sawaun. Betul. Oke. Bisa ya? Ayat 7 mana yang alif lam atau tanwin? Allahu mungkin ya, kalau kita belum tahu bahwa ini nama ya. Allah. Kemudian apa lagi? Yang apa? Isyawatun. Apa lagi? Yang isim? Azabun. Ya, apa lagi? Azimun. Jadi isim itu apa tadi? Isim kata benda ya. Kata benda cirinya ada alif lam di depan atau tanwin di belakang. Salah satu aja. Alif lam atau tanwin. Nggak bisa dua-duanya tuh, nggak bisa dua-duanya. Nggak bisa misalnya as-sawaun, itu nggak mungkin. Ayat 8 mana yang isim? An-nasi. Mana lagi? Ya, al-yaumi ya. Mana lagi? Al-akhiri ya. Kemudian ayat 9 mana yang alif lam atau tanwin? Alladzina, Allah alladzina. Kemudian nggak ada ya, udah ya. Jadi itu ya, itu isim ya. Isim itu tandanya apa tadi? Alif lam atau tanwin. Kemudian fi'il. Fi'il itu dia nggak pakai alif lam, nggak pakai tanwin, tapi ada tanda pelaku. Nah, ini yang repot ini. Ada tanda pelaku. Tanda pelaku itu kita lihat dari sini aja deh. Tanda pelaku itu ada hamzah, nun, ya, tak di depannya. Kita ambil yang satu sini dulu aja. Hamzah, nun, ya, dan ta. Ya, ini di antara tanda fiil, di antara tanda kata kerja ada anita, hamzah, nun, ya, dan ta. Anita. A ya, bukan i ya. Jadi kalau i nggak boleh. Khusus a. A atau nun ya, nun, ya, dan ta. Anita. Baik. Di ayat 6 kira-kira mana yang ada anita di depannya? Andarta bukan. Ini bukan. Nih, yang ini nih, tundir. Ada tak di depannya. Apalagi? Yu'minuna. Nah, yu'minuna ada ya. Di ayat 7 ada nggak? Anita di depannya. Absori bukan ya? Absori bukan. Absori bukan. Ayat 8 ada nggak? Yaqulu. Nah, betul, yaqulu. Apalagi? Ayat 9 ada nggak? Yukhadi'una. Ya, yukhadi'una. Yakhda'una. Ya. Yashkurun. Nah, ayat 10 kita skip aja karena nggak kelihatan ya. Kelihatan aja ya. Kalau amanu masuk nggak? Amanu masuk sebetulnya, cuma belum kita pelajari tuh. Jadi kita baru belajar yang satu dulu ya. Cirinya satu dulu ya. Fi'il apa tadi depannya? Anita, hamzah, nun, ya, dan ta. Ya, nanti besok deh kita belajar lagi tanda fi'il yang lain. Jadi pelan-pelan aja. Jadi kita belajar tanda isim tadi apa? Alif lam atau tanwin. Kemudian tanda fi'il apa? Anita di depan. Baik. Sekarang huruf. Huruf itu biasanya dia satu atau dua huruf. Tapi memiliki makna. Satu atau dua huruf tapi ada maknanya. Ya, contoh tadi kita udah baca inna. Inna ada artinya nggak? Ada. Cuma dua huruf kan? Hamzah, nun. 3 sih sebetulnya karena dia ada tasdid. Nah itu huruf tuh. Apalagi? Ala. Ini huruf juga. A nih. Ini huruf nih. Am. Ini huruf. Lam. Huruf. Kalau hum bukan ya. Ini kata ganti nanti kita belajar lagi. La. Huruf. Yang 2, 3 huruf tapi ada maknanya. Ala. Wa. Ala. Wa. Ala. Wa. La. Bagi. Wa. Min. Man. Nanti sih kita belajar mana ada yang huruf ada yang bukan. Bi. Wa. Bi. Wa. Ma. Banyak ya. Bi. Gitu. Jadi yang 1, 2 atau maksimal 3 huruf tapi punya makna. Nah, itulah huruf. Yang huruf anzar tahu itu yang
hamzah bawah atau alif hamzah yang di A-nya. Salah saya salah ya. Andarta bukan. Andarta ini fi'il, maaf. Saya salah, bukan. Yang ini maaf. Lam ya. Tapi ada juga A yang huruf ya. A apakah? Yang sebelum A. Yang sebelum mana? Sebelum A? Oh yang ini betul ini. A andarta betul Pak. Nah ini yang huruf yang ini. Yang huruf yang ini ya. Kalau ini fi'il madi. Tolong belajar fi'il madi. Oke, sampai sini dulu mengenai tata bahasa. Jadi dalam bahasa Arab kata ada 3 macam. Ada isim, ada fi'il, ada harfun. Di antara tanda isim, jadi bukan satu-satunya tanda isim. Di antara tanda isim 2, yaitu alif lam atau tanwin. Di antara tanda fi'il ada 4 huruf. Anita, hamzah, nun, ya, dan ta. Di antara tanda huruf adalah dia hanya 1, 2, 3 huruf tapi punya arti. Ya, maksimal 3 huruf ya, tapi punya arti. Nah, itu harfun, huruf ya yang termasuk kalimat. Ada juga harfun yang tidak termasuk kalimat, tidak termasuk kata. Itu apa? Huruf yang tidak memiliki makna. Misalnya apa? Alif lam mim itu nggak ada artinya tuh. Ya, alif lam mim shad itu nggak ada artinya. Itu bukan termasuk huruf yang yang merupakan bagian dari kata. Baik, bisa dipahami ya? Nanti saya kasih soal nih habis ini. Nanti di kuis saya bikin kuis. Di situ ada soal mengenai identifikasi isim, fiil, dan harf. Oke, ada pertanyaan? Jadi ini yang kedua yang mau kita bahas. Yang ketiga kita mau bahas ada Al-Quran. Balik lagi. Oh, balik lagi. Gimana? Maksudnya kesini sih. Ya, kita mau tadabbur ayat Al-Quran yang tadi kita sudah pelajari kosakatanya ya. Mulai dari apa namanya? Ayat 6 ya tadi. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja atas mereka. Andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Jadi ini kelanjutan dari ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya Allah menjelaskan kepada kita bahwa ada 3 jenis manusia. Manusia jenis pertama adalah orang-orang beriman, ya, atau orang-orang bertakwa. Apa ciri orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu ciri orang bertakwa lah. Dan orang bertakwa ini adalah jenis manusia yang paling mulia. Jadi kemuliaan manusia itu tidak diukur dari hartanya, jabatannya, kekuasaannya, status sosialnya. Tapi ukuran kemuliaan manusia itu diukur dari seberapa dekatnya atau seberapa patuhnya dia dengan perintah Allah. Gitu. Jadi Islam mengajarkan kepada kita persamaan hak manusia, derajat manusia. Nggak ada beda antara Arab dan Ajam. Nggak ada beda antara orang kulit putih, kulit merah, kulit hitam dalam Islam itu. Yang bedakannya hanyalah takwa. Dan takwa itu kita nggak ada yang tahu ya. At-taqwa hahuna kata Rasulullah. Takwa itu adanya di hati. Kita nggak tahu. Bisa jadi orang yang kelihatannya sering ke masjid atau segala macam, ternyata dia ke masjidnya nggak ikhlas, ria, pamer. Atau dia ke masjid hanya karena menunaikan tugas bahwa dia adalah marbot, dia dibayar gitu. Kalau dia nggak dapat tugas dari marbot, mungkin dia nggak ke masjid. Bisa jadi begitu kan? Kita nggak tahu hatinya kan? Bisa jadi orang yang kita anggap sebagai orang salih, padahal buruk dia di mata Allah. Bisa jadi orang yang kita anggap biasa-biasa aja ibadahnya, ya biasa-biasa, tapi ternyata dia adalah orang mulia di sisi Allah. Nah, ini jenis pertama, yaitu orang bertakwa. Jenis kedua adalah orang kafir. Ya, Allah jelaskan mengenai ciri orang kafir itu 2 ayat. Ya, ayat 6 dan ayat 7. Innal ladzina kafaru, orang kafir itu adalah
orang yang sawaun alaihim. Sama saja atas mereka. Andar tahum diberi peringatan, nggak diberi peringatan, la yu'minun, mereka nggak akan beriman. Ya, kenapa orang kafir ini nggak beriman? Khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah tutup hati mereka. Wa ala sam'ihim, pendengaran, wa ala absarihim, ya, penglihatan mereka gisyawah. Allah tutup pendengaran, penglihatan, hati. Apakah ini berarti Allah zalim? Allah berlaku aniaya kepada orang ini? Enggak. Ya. Jadi kalau penjelasan para ulama tafsir, Allah menutup hati mereka itu setelah mereka menutup diri mereka sendiri. Jadi mereka tutup hati mereka. Mereka tutup telinga, mereka tutup pendengaran mereka. Sesudah mereka tutup, maka Allah tutup. Buktinya apa? Sebelumnya mereka sudah diberi peringatan. Andar tahun diberi peringatan. Ya. Tapi mereka nggak mau dengar. Gitu. Kalau masuk telinga kiri, keluar telinga kanan masih mendingan tuh, ada yang masuk ya. Tapi masuk telinga kiri mental lagi. Gitu. Itu mereka nggak mau dengar. Ya. Jadi hidayah itu kan kalau hidayah itu selalu diibaratkan seperti cahaya ya. Al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Ya. Semua bagian di muka bumi ini pasti menerima cahaya. Kecuali mungkin di kutub ya, nggak terima cahaya matahari itu. Ya, tapi semua bagian di dunia ini pasti menerima cahaya. Kecuali ada bagian tempat di bumi ini yang dia menutup tempat itu dari cahaya. Dia buat bangunannya itu ditutup ventilasinya, ditutup jendelanya, ditutup pintunya, maka cahaya itu tidak akan masuk. Jadi orang kafir tidak mendapatkan hidayah karena mereka menutup itu hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, sehingga hidayah itu tidak bisa masuk. Kalau mereka sudah tutup, maka Allah akan tutup lagi. Ya, Allah akan biarkan ya mereka di dalam kesesatan mereka. Itu jenis manusia kedua. Jenis manusia ketiga, ini jenis manusia yang Allah bicarakan sangat panjang di dalam permulaan surat Al-Baqarah ini, yaitu mulai dari ayat 8 sampai ayat 20, 12 ayat, Pak. Kalau orang beriman cuma 4 ayat, kalau orang kafir 2 ayat, tapi orang jenis ketiga ini 18. Berapa ayat tadi? 12 ayat. Yaitu siapa nih orang ketiga ini? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini kalau kata para ulama ya, baru muncul di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah memenangkan perang Badar. Jadi sebelum perang Badar manusia itu cuma ada 2 jenis, mukmin, kafir. Tapi setelah kemenangan kaum muslimin di perang Badar, muncul jenis manusia ketiga, yaitu munafik. Yang asalnya mereka adalah orang kafir. Tapi karena mereka melihat orang beriman ini memenangkan pertempuran, mereka pro dengan orang yang menang, pro dengan kelompok yang menang. Ya, maka mereka pura-pura ya menampilkan sebagai muslim padahal hati mereka adalah kafir. Apa ciri orang munafik ini? Munafik ini ada 2 macam ya. Ada munafik yang asli memang dia hatinya itu kafir. Ada itu disebutnya munafik i'tiqadi. Ada lagi orang munafik yang sebetulnya bukan orang munafik. Dia orang beriman, cuma perbuatannya kayak orang munafik. Nah, itu disebut munafik amali, munafik perbuatannya seperti orang munafik, tapi dia bukan orang munafik. Bukan orang munafik yang diancam akan masuk neraka gitu, kemudian kekal selama-lamanya di dasar neraka, bukan. Ya, tapi dia orang beriman, cuma perbuatannya kayak orang munafik. Nah, orang beriman yang perbuatannya kayak orang munafik ini, kalau dia biarkan itu perbuatan orang munafik itu selalu dia lakukan, dia khawatirkan nanti dia jatuh kepada status munafik asli gitu. Nah, ini yang dibicarakan ini munafik asli. Munafik asli itu cirinya apa? Yang kita nggak boleh ikut-ikutan ciri mereka itu. Yang pertama apa? Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Kalau dikatakan ayo beriman, mereka nggak mau beriman. Yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu, mereka berusaha menipu Allah dan orang-orang beriman, dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit. Orang munafik ini hatinya ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit sombong, penyakit dengki ya, penyakit angkuh ya. Walahum adzabun alim makanu yakdzibun. Nanti ayat 11, 12 bicara lagi tentang sifat orang munafik itu. Di antaranya ayat 11 nih yang sekarang lagi jadi apa? Jadi pembicaraan tuh. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, apabila dikatakan pada mereka jangan melakukan kerusakan di muka bumi, mereka bilang apa? Qalu innama nahnu muslihun, kami enggak berbuat kerusakan kok. Kami ini sedang melakukan perbaikan.
Ya, jangan terlalu pedulilah sama lingkungan. Kalau peduli sama lingkungan, kamu itu wahabi lingkungan. Karena ada ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah sesungguhnya mereka itulah orang yang berbuat kerusakan. Walakin la yashurun. Tapi mereka nggak sadar kalau mereka melakukan kerusakan. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apabila dikatakan beriman sebagaimana orang lain beriman, mereka berkata, apakah kami mau beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh? Jadi mereka sebut orang beriman itu orang bodoh gitu, orang kolot, orang kurang akalnya. Ala innahum sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah mereka orang yang bodoh tapi mereka tidak tahu. Dan seterusnya nanti akan kita bahas di ayat-ayat berikutnya. Jadi sampai sini dulu Bapak Ibu ya. Kita sudah terjemahkan perkata dari 6 sampai 10. Kita sudah bahas tata bahasa tadi ya. Tata bahasa tadi kita bahas mengenai tanda-tanda isim, fiil dan harf sebagian ya. Kemudian tadi kita tadabbur ayat 6 sampai 10. Untuk pertemuan berikutnya adalah ayat 11 sampai 16. Bisa ya? Bapak Ibu ya. Tolong nanti dipelajari kosakata ayat 11 sampai 16. Dan nanti saya akan buatkan kayak kemarin tuh, buatkan tabel. Nah, kayak gini nih. Nah, ini kan tabel ayat 6 sampai 10. Nanti saya buatin tabel ayat 11 sampai berapa tadi? 16. Sampai 16. Ya, saya buatin tabelnya, tolong diisi. Nah, tabelnya ini kosakata yang baru ya. Jadi kosakata yang lama nggak akan saya cantumin aja di sini. Gitu ya. Jadi insya Allah nanti makin lama tabelnya makin sedikit ini. Ya, karena kata-kata di Quran itu kan berulang-ulang gitu. Lama-lama tabelnya makin sedikit. Nah, sekarang banyak ini 5 ayat mungkin banyak ini ada berapa ini? 30 kalau nggak salah. 30 kata. Nanti makin lama makin sedikit. Baik. Nah, udah jam 1 ya. Ada pertanyaan yang mau disampaikan? Enggak ada. Ustaz agak tertarik sama yang arti tadi apa yang menipu ya, daun yang menipu apa Ustaz tadi? Berusaha menipu. Nah, ini ya. Yukhadi'una itu berusaha menipu. Bedanya apa? Apa Ustaz? Ya. Oh, beda yang menipu ya. Yakhda'una, iya. Ini ya. Yukhadi'una berusaha menipu. Yakhda'una mereka menipu. Nanti kita belajar atau kalau yang ikut pelajaran kemarin sih udah tahu nih bedanya apa. Bedanya adalah yang ini fi'il mazid, yang ini fi'il mujarrad. Masih ingat ya? Fi'il mazid itu kata kerja yang sudah ada huruf tambahannya, sudah ada huruf sisipan. Kita tahu mazid mujarradnya dari bentuk fi'il madinya. Jadi yukhadi'una itu fi'il madinya khoda'a. Khoda'a. Khoda'a ada berapa huruf? 4 huruf. Kho, alif, dal, ain. Khoda'a yukhadi'u. Sedangkan yakhda'una itu masih asli 3 huruf. Dari kata khoda'a. Khoda'a, nggak pakai alif ya. Khoda'a yakhda'u. Jadi penambahan huruf alif ini mengubah arti. Kalau khoda'a menipu, khoda'a berusaha menipu. Artinya jadi berusaha. Nah, artinya jadi berusaha menipu. Gitu ya. Nanti kita belajar nih. Mujarrad sama mazid insyaallah. Ada lagi pertanyaan? Kuisnya kemarin Kuisnya ada berapa? 25 soal ya? 25 soal ya. Yang udah ngerjain Ada kayaknya yang- banyak sih. Ini enggak keberatan enggak? 25 soal. 25 soal kebanyakan nggak? Kebanyakan? Ya udah dikurangin ya. Jadi berapa? 20. Boleh ntar saya kurangin deh. 20 soal. Saya nyiapin soalnya 60 tuh. Dari 60 soal saya sharing jadi 25. Bukan saya nyiapin, AI yang nyiapin. Bikin soalnya pakai AI. Bisa. Coba mana sih? Itu Drive. jawabnya nggak boleh pakai AI Ustaz ya? Jawabnya nggak bakal bisa pakai AI. Nggak bakal. Soalnya kan AI-nya saya setting, jadi jawabannya sesuai dengan permintaan saya. Jadi bukan dia yang jawab gitu. Jadi waktu bikin soalnya saya kasih dulu.
Ini kosakata bahasa Arab, ini terjemahnya. Nah, tuh. Tolong buatin soal dengan kosakata ini dan terjemahnya yang ini. Jadi terjemahnya saya yang setting gitu. Jadi kalau nanya kayak sih, kayaknya akan beda itu artinya gitu. Dan ini contohnya kan kasih yang Ustaz. Yang ayat sebelumnya ya. Ini yang ayat sebelumnya. Nanti akan saya kasih lagi nih ya, ayat sebelumnya. Tengok. Ini ayat sebelumnya kan? Ayat sebelumnya. Jadi jawabannya akan sesuai dengan ini, dengan terjemahan yang saya buat. Baik ya, kita cukupkan dulu pertemuan kita siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan bi hudurikum wa ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.